Leaving for Mandara Station. Oke, oke, lanjut aja kita langsung ke pemateri. Oke, selanjutnya kita boleh langsung ke pemateri kita yang sudah ada di tengah-tengah kita, yaitu Ustadz Ahmad Hadi untuk memberikan materi dari kitab Ihya Ulumuddin, Cinta dan Ridho. Dipersilahkan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Taza Besti. Beliau ini salah satu musyrifah di Pondok Tahfiz Al-Amalu Bil Iman, yang membidangin di bagian rumusin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hari ini bisa berkumpul kembali mendiskusikan topik yang paling menarik hari ini. Dan ini menjadi awal bagi kita semua untuk memahami agama kita, yaitu cinta, rindu, dan ridho. Nanti kita bahas satu persatu dalilnya dan ilmunya seperti apa. Sebelumnya perkenankan saya menyapa teman-teman dulu nih. Karena ada teman saya yang teman lama sekali sudah nggak pernah ketemu ber-40 tahun. Pak Tri Indianto. Assalamualaikum Pak Tri. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengar suaranya nih saya senang. Hari ini adanya ulang tahun ya Pak Mas Yuni Indianto. Ada di mana posisi Pak Tri? Di Surabaya tadi. Oh, saya sering ke Surabaya tapi jarang ketemu. Udah berapa puluh tahun kita nggak ketemu ya. Alhamdulillah bisa bergabung di sini. Di TS. Baik, saya perkenankan saya mulai ya, Mas Tri ya. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja dengan ini sponsor dari Pondok Tahfiz Al-Amalu Bil Iman yang dalam hal ini mau mengadakan gebiar korban. Berkurban adalah salah satu cara menunjukkan cinta dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Lilin ingin mengajak ayah dan bunda untuk berkurban di Pondok Tahfiz Al-Amalu Bil Iman yang akan disalurkan untuk para penghafal Al-Quran. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, kalau belum ada tempat untuk berkorban, silahkan menghubungi kami dengan tasah Besti tadi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai saja webinar pada malam hari ini dengan topik atau tema cinta, rindu, dan ridho. Satu-satu kita akan bahas. Ya. Saya mulai saja dengan surat At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ihwanukum wa aswajukum. Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah yang lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya.
dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ini satu ancaman di surat At-Taubah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencintai Allah di bawah mencintai bapak-bapak, anak-anak dan lain sebagainya. Namun ini peringatan Allah yang sayang ke kita. Peringatan. Jadi tidak kuman tapi ini maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Ya, ini identik seperti begini. Orang tua kita memarahin kita. Nah, memarahin kita. Kamu kalau nggak ngikutin saya, nanti nggak saya kasih makan loh 3 hari. Nah, tapi benar kita nggak dikasih makan, nggak mungkin kan. Nah, ini Allah masih sayang dengan kita. Makanya dia ngambek nih. Tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Tidak seperti yang lain, misalnya berbuat zina, ya langsung hukum Allah sampaikan bahwa berbuat zina itu neraka jahanam tempatnya. Apalagi menyekutukan Allah, itu langsung Allah sampaikan kamu akan menjadi keraknya neraka. Nah, seperti begitu. Ini tidak. Tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan. Jadi dia marah, dia mengancam, tapi dengan kasih sayang. Nah, kenapa demikian? Karena cinta itu tidak bisa, bukan sesuatu yang perbuatan yang apa namanya maksiat atau apa gitu ya. Tidak bisa tidak mencintai, bisa mencintai gitu. Cuman kalau mencintai Allah di bawah mencintai yang lain, ya saya mohon maaf, muka saya belum kelihatan ini ya. Masa nggak cerita nih. Nah, sudah saya lihatkan muka saya. Jadi itu arti daripada ayat ini. Ayat Taubah ini sangat terkenal. Kita mengurai coba dengan ayat ini. Nah, biasa ini mesti diulang. Nah, ini dia. Dari kata-kata ayat tadi, kelihatan bahwa harta, kekayaan, dan tempat tinggal itu adalah yang paling dasar atas kecintaan. Kenapa paling dasar? Biasa cinta itu dua arah, saling mencintai. Kalau ini hanya satu arah, seseorang mencintai harga kekayaannya atau tempat tinggalnya. Tapi harta kekayaannya nggak bisa mencintai orang itu, suatu saat akan hilang kalau diambil yang punya. Yang ketingkatkan kedua adalah kekuasaan, usaha, perniagaan. Yang tadi disebutkan di dalam ayat tadi, perniagaan yang dikhawatirkan tentang kerugiannya. Nah, ini bisa di atasnya kekayaan apa harta kekayaan. Bisa saling mencintai. Kita misalnya cinta suatu eh, kerja di perusahaan, kerja kita baik, kita cinta dengan pekerjaan itu. Pekerjaan itu juga bisa mencintai kita. Ya, pengusahanya senang dengan kita. Jadi kita bisa saling mencintai di dalam perusahaan. Namun itu pun juga bisa hilang seketika. Nah, itu tingkatan yang kedua, cinta, kekuasaan, usaha, dan perniagaan. Cinta yang ketiga adalah
Cinta dengan kekasih. Dalam hal ini suami istri ya, saya bilang. Suami mencintai istrinya, istri mencintai suaminya, yang disebutkan di dalam ayat tadi. Kekasih. Saling mengasihi. Tapi ini juga bisa bubaran gitu kan. Bisa cerai, bisa lepas cintanya. Cinta berikutnya adalah cinta kepada keluarga, orang tua, anak. Ya, ini saling mencintai atau saling mengasihi. Anak mencintai orang tua mencintai anak. Nah, ini nggak bisa dipisah. Nggak ada ceritanya orang tua apa namanya bercerai dengan anaknya gitu, atau anaknya nggak mau tahu lagi dengan orang. Nggak ada ceritanya seperti itu. Itu tingkatan yang lebih tinggi dari kekasih atau suami istri. Makanya kadang-kadang suami masih memberatkan orang tuanya dibanding istrinya. Ini karena memang tingkat kecintaannya lebih tinggi dibanding suami istri. Suami istri bisa bercerai, tapi dengan orang tua nggak mungkin kan. Nah, tingkatan yang paling tinggi yang Allah minta adalah cinta Allah dan Rasulnya. Bagaimana? Berjihad di jalannya. Allah tidak mau berada di bawah ini semua, di bawah yang di bawahnya ini. Dia harus di atas. Sebagai contoh, kalau kita sedang berkasih dengan istri atau suami, tiba-tiba ada azan, Allah Akbar, Allah Akbar. Ya harus ditinggalkan, karena kita harus lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Itu artinya. Dan banyak lagi. Nanti saya akan jelaskan bagaimana caranya mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, jadi ini adalah tingkatan-tingkatan. Ya, tapi kita sekarang pertanyaannya kita ini sudah sampai di mana? Apakah kita masih di bawah, masih di tingkat cinta dengan kekayaan atau tempat tinggal? Kita punya mobil bagus, dilap-lap gitu tiap hari, tiap pagi gitu, dicuci, saking sayangnya, saking cintanya sama mobilnya itu. Tapi begitu istrinya teriak-teriak ini, Pak, tolong angkatin ini. Eh, diem aja dia. Enggak, ini saya lagi nyuci. Ya berarti level daripada kecintaannya dia masih paling bawah gitu kan. Nah itulah contoh-contoh seperti itu. Apalagi kalau Allah yang panggil, Allah Akbar, dia masih asik aja mencuci mobilnya. Ya, itu yang bikin nanti Allah marah gitu. Allah tidak mau karena dia nggak mencintai saya, ngapain saya mencintai dia? Kamu sholat 100 kali atau 100 rakaat satu hari, kalau di hatimu tidak ada saya, ngapain? Ya, kayak gitu nanti. Nanti akan kelihatan ya. Insya Allah. Jadi ini tingkatan dari cinta. Tingkatan dari cinta. Kita mesti introspeksi diri. Kita sudah di mana? Orang tua sakit cuekin aja, ya kan? Tapi kalau istri sakit ditungguin. Nah, kayak gitu. Itulah cerminan daripada eh, sampai di mana tingkat kecintaan kita gitu. Oke, dan semua aja ada dalilnya ini ya. Nah, sekarang apa sih artinya cinta? Ini saya ambil dari buku Ihya Ulumuddin. Ini seorang imam yang sangat tinggi ilmunya, Imam Al-Ghazali. Bahkan Imam An-Nawawi menyebutkan bukunya tidak ada artinya. Yang paling tinggi ada bukunya adalah Ihya Ulumuddin ini. Saya coba menjelaskan, mudah-mudahan benar karena ini ilmunya cukup tinggi. Makna cinta pertama adalah cinta itu adalah kecenderungan naluri pada sesuatu karena merasa nikmat di sisinya. Ya, kita cinta dengan mobil, mobil kita Jaguar yang paling baru, maksudnya kita cinta sekali, rasanya nikmat gitu berada di sisinya. Kita punya kucing, nah, rasanya enak sekali kayak kucing itu berendus-endus gitu dengan kita. Ya. Nah, bagaimana dengan Allah? Ya, kita nikmat sekali rasanya
bersandar di pangkuan ibu kita. Ya, rasanya nikmat. Rasanya negara itu nggak ada artinya. Rasanya masalah-masalah itu akan lepas. Lalu bagaimana bersandar dengan Allah? Padahal dia paling tinggi posisinya. Nah, ini pengertiannya. Kecenderungan naluri pada sesuatu karena merasa nikmat di sisinya. Itu cinta. Arti cinta, makna cinta. Ya banyak sekali mungkin makna cinta yang lain, tapi ini yang saya ambil dari Imam Al-Ghazali. Lalu berikutnya, manusia itu yang paling dicintai adalah dirinya sendiri. Eksistensi dirinya sendiri. Ya dong. Kita ingin dinilai orang, makanya kita sekolah, kita cari ilmu, kita berbuat sesuatu. Karena apa? Karena kita ingin dicintai orang lain. Keberlangsungan eksistensi dirinya. Nah, lalu pada saat dia mencintai sesuatu, dia mencintai apa adanya, karena di matanya terlihat bagus dan indah. Nah, itu misalnya tadi kucing. Orang lain lihat apa sih kucing kok disukai gitu. Tapi di matanya dia indah, bagus. Makanya dia pengen deket terus gitu kan. Mobil juga begitu. Orang tua, kekasih, nah, kan, istri, suami gitu. Jadi di matanya adalah bagus dan indah. Itulah makna cinta. Dia mencintai itu. Karena di matanya terlihat bagus dan indah. Di matanya dia ya, sesuatu apa adanya. Gitu. Nah, terus kita lihat, keindahan itu ada dua macam. Keindahan yang dilihat secara sempit diartikan yang dapat diinderakan atau dikhayalkan. Ya, kayak barang-barang tadi, ya kan? Istri, orang tua, anak, dan lain sebagainya. Itu yang bisa ditangkap oleh mata kita. Lalu masuk ke hati kita anggap itu indah, bagus. Kalau dia nggak ada, kita khayalkan kita berada bersama dia, gitu kan? Orang tua sedang jauh, kita mengkhayalkan orang tua ini, saya ini sedang apa, atau anak kita sedang apa, karena kita cinta ke mereka. Bagaimana dengan Allah? Bagaimana cinta kita dengan Allah? Ini ada keindahan yang tidak memiliki materi, seperti zat Allah, pengetahuan, kemampuan, kehendak, itu terbit dari hati dan jiwa. Inilah cinta kita kepada Allah itu terbit dari hati dan jiwa. Bukan sesuatu yang bisa diinderakan atau dikhayalkan. Kita nggak bisa menghayalkan zat Allah seperti apa. Kita nggak bisa menghayalkan pengetahuan itu bentuknya seperti apa sih gitu kan. Ya, dan seterusnya. Itulah ada dua macam keindahan yang kita bisa cintai, yaitu keindahan yang secara sempit diartikan, yang dapat diinderakan atau dikhayalkan, keindahan yang tidak memiliki materi sehingga tidak bisa diinderakan atau dikhayalkan, yaitu zat Allah, pengetahuan, kemampuan, kehendak. Dan selalu bagaimana kita mencintai yang tidak bisa kita inderakan. Ini kita bahas lagi ya. Ini sangat tinggi sekali, ini bukunya Imam Al-Ghazali. Nah, ini dia. Kita buat hierarkinya yang tadi ya. Paling rendah adalah harta kekayaan, kekuasaan, usaha, kekasih, suami istri, keluarga, orang tua, anak. Yang paling tinggi adalah Allah dan Rasulnya. Yang paling rendah ini adalah keindahan yang terbit dari indera atau khayalan. Ya kan? Jelas kalau kita mencintai kekayaan atau tempat tinggal, kita lihat, wah rumahnya ini bagus nih, saya suka sekali ini. Nah, tiap hari dibersihin, dipel. Nah, kekayaannya juga begitu, ada emas, dilihat-lihat tiap hari. Karena dia merasa nikmat di
gitu. Dia merasa mendapatkan keindahan gitu atas barang-barang tadi. Kekuasaan juga begitu. Gitu. Nah, ini kekuasaan sudah mulai ada yang timbul dari hati atau jiwa. Meskipun sedikit. Nah, suami istri juga ada yang keindahan yang tersebut yang tidak bisa disebutkan, yang hanya bisa dirasakan di antara mereka berdua, suami istri. Tapi secara fisik, wah ini karena suaminya ganteng, istrinya cantik, ya, timbul keindahan, timbul suka, timbul kenikmatan, dan seterusnya. Nah, tapi ada hal-hal yang tidak bisa dilihat dengan mata indera, tapi hanya bisa dirasakan hati atau jiwa. Dengan keluarga, orang tua juga demikian, ini lebih tinggi. Karena orang tua, keluarga, anak itu tidak berbicara lagi tentang materi. Lebih banyak bicara tentang kasih sayang dengan cinta. Yang paling tinggi Allah dan Rasulnya. Ini sama sekali nggak ada materinya. Materinya sedikit lah apa gitu. Korban atau itu. Tapi paling banyak adalah hati atau jiwa. Jadi cinta kepada Allah dan Rasulnya itu timbul dari rasa keindahan yang terbit dari hati atau jiwa. Kita merasa dekat dengan Allah karena kita merasa ada keindahan yang ditimbulkan oleh kedekatan kita dengan Allah dan Rasul-Nya. Hingga timbul cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul-Nya. Ini ada satu percakapan yang dimunculkan oleh Imam Ghazali. Ada satu apa namanya, manusia menanyakan, manusia jelas ya. Wahai Tuanku, apa tanda-tanda orang yang mencintaimu? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Saya membaca ini terus terang berkali-kali dan menangis. Mohon maaf nanti kalau saya terketuk hatinya. Baru nang pribadi nang kirim. Wahai Tuanku, apa tanda-tanda orang mencintaimu? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Ketika malam telah gelap gulita, tikar telah diampar, keluarga telah direbahkan, dan sepasang kekasih tidur bersama. Maka mereka menegakkan tubuh pada telapak kaki mereka untukku, mengampar wajah mereka untukku, bermunajat kepadaku dengan firmanku, dan merayuku lewat memuji nikmat-nikmatku. Ya Allah. Mereka berada di antara jeritan dan tangisan, keluhan dan pengaduan, di antara berdiri dan duduk, di antara rukuk dan sujud. Aku apa sih lalu? Dengan penglihatanku, aku melihat beban derita yang harus mereka pikul karenaku. Dengan pendengaranku, aku mendengar apa yang mereka adukan karena mencintaiku. Yang pertama aku berikan. Aku menaruh sebagian cahayaku di dalam hati mereka. Masya Allah. Indah sekali kata-kata ini. Jadi mencintai Allah dan Rasul itu hanya bisa dilakukan dengan perbuatan. Perbuatan. Seperti kita mencintai anak yatim atau anak duafa, itu adalah perwujudan kita mencintai Allah. Jadi ini Allah sebutkan pada malam kita nyenyak tidur, kita bangun tidur, kita menangis
di atas sajadah kita. Itu yang Allah sukai. Nah, jadi dengan perbuatan amalan-amalan itulah cinta kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sunat yang menghambat apa? Ada juga yang menghambat cinta kita. Sunatullah memberlakukan bahwa selama masih terhalangi oleh sifat-sifat tercela, jiwa belum dapat melihat hal-hal abstrak di luar alam indrawi dan imajinasi. Seberapa kuat amalan-amalan menghapus sifat-sifat tercela, menentukan bertambahnya ketersingkapan kenikmatan dan rasa cinta. Jadi, pertama, cinta kita kepada Allah bisa diterbitkan dengan amalan-amalan. Seperti dengan, ini bukan sama ya, tapi contoh aja. Dengan orang tua kita, bagaimana kita menunjukkan cinta kita pada Allah, pada orang tua kita. Pertama kita menghargai, ya kan, sebagai anak kepada orang tua. Bisa di-off-kan itu. Menghargai, menghormati, dan sebagainya. Lalu, apa yang kita lakukan? Amalan kita apa yang kita lakukan untuk mencintai? Ada teman kita bilang, Bu, saya baru dapat gaji pertama saya. Saya gunakan untuk bakti saya kepada ibu. Itu contohnya, mendapatkan cinta. Ada suami ke istri, istrinya pas ulang tahun, saya nggak bisa belikan hadiah apa-apa. Ini saya berikan bunga. Bunga harganya berapa sih? 15.000 paling kan? Tapi itu artinya sangat tinggi buat istri. Demikian juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya uang, tidak punya apa-apa. Yang hanya kita punya waktu. Ya, kita gunakan untuk mendatangkan kecintaan kepada Allah, membantu fakir miskin dan sebagainya. Seperti itu yang dihargai Allah. Banyak sekali contoh-contoh zaman Rasulullah yang disebutkan bahwa seorang buta, yang waktu itu ada seorang buta yang mau ke masjid. Ya Rasulullah, saya tidak bisa ke masjid karena mata saya nggak bisa lihat. Rasulullah bilang, kamu bisa mendengar azan nggak? Mendengar Rasulullah. Nah, kalau kamu ingin mendapatkan cinta dari Allah, datanglah ke masjid, meskipun dengan merangkak. Dia bilang. Ya seperti begitu. Jadi sholat, puasa itu adalah kewajiban. Tapi yang disebut di sini cinta itu adalah amalan yang di luar. Kalau kewajiban kan memang kewajiban kita. Seperti kita terhadap orang tua. Kita punya kewajiban. Atau kita punya sama anak. Kita punya kewajiban untuk menghidupi anak itu. Itu bukan kasih sayang. Itu memang kewajiban. Yang namanya kasih sayang cinta itu adalah amalan-amalan yang kita lakukan untuk menambah cinta kita. Dan itu bukan sesuatu yang mahal, berat, dan sebagainya. Saya kasih beberapa contoh. Nah, dengan Allah hanya minta janganlah punya sifat-sifat yang tercela. Karena sifat-sifat yang tercela ini menghalangin kita. Menghalangin cinta Allah ke kita. Jadi seperti pelupuk mata. Menutupin mata kita untuk melihat keindahan. Itu Allah sebutkan. Dan bagaimana menghapus sifat-sifat tercela itu? Yang tergantung dari amalan-amalan kita. Seberapa kuat amalan-amalan kita menghapus sifat-sifat tercela itu. Semakin banyak amalan kita, itu akan menentukan bertambahnya ketersingkapan dan menimbulkan kenikmatan dan rasa cinta. Besok waktu Idul Adha menyembelih
datanglah kepada hewan yang dipersembahkan, yang kalian persembahkan. Nikmati, karena Allah tidak akan mendapatkan daging atau darahnya korban itu. Tapi yang Allah terima adalah niat kita, keikhlasan kita. Dan yang kita terima adalah kenikmatan kita dekat dengan Allah. Nah, itu yang diajarkan di agama kita. Baik, ini sekarang saatnya kita ngobrol, biar nggak tegang. Ya, dan biar kita menambah wawasan ilmu bagi saya juga. Nah, judulnya adalah eh, mencintai itu timbul hak dan kewajiban. Mencintai itu timbul hak dan kewajiban. Apa itu? Apa itu? Dan silakan kita diskusi. Dan nanti yang sangat aktif dan mengarah kepada topik yang kita bahas, kita akan berikan hadiah pulsa 10 GB. Silakan moderator Tasa Besti untuk memulai. Seperti biasanya teman-teman, kalau di sesi webinar ini ada bincang-bincang serunya. Topiknya yaitu mencintai timbul hak dan itu. Jadi kalau yang bisa saya tangkap dari kitab yang tinggi ya, jadi kitab Ihya Ulumuddin itu kitab yang tinggi, saya nggak bisa berkomentar apa-apa karena belum mempunyai kapasitas ilmu yang cukup sampai, karena biasanya ini tuh yang bisa bicaranya kiai ataupun syekh. Jadi nanti boleh tanya jawab dan pertanyaannya akan dijawab oleh Pak Hari. Ini ada Kang Rian. Saya Rian Haryadi, asal Lombok. Saya mau bertanya, kenapa perempuan ketika haid pada puasa bulan Ramadan hanya diperintahkan mengkodok puasa tapi tidak mengkodok sholat? Maaf, pertanyaan saya di luar topik. Wah, Masya Allah ya. Kitab Ihya Ulumuddin ini yaitu bukan mencintai, bukan hanya kepada pasangan ya teman-teman ya, tapi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ini benar-benar kita fokusnya mencintai Allah. Kayak gitu. Oke, itu tadi pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua mau dari Kak Kamelia. Boleh open mic aja mungkin ya Kak Kamelia. Oh ya, Ya, silahkan Kak Kamelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya bertanya. Pertanyaannya, kita ingin berhijrah untuk mencintai Allah dan Rasul-Nya dengan cara melakukan amalan-amalan. Yang pertama, satu, taat dan patuh terhadap pasangan kita, suami kita. Tetapi suami kita, pasangan kita itu melarang kita melakukan perbuatan contoh bersedekah, karena dia merasa tidak mampu itu. Kemudian, tapi kita bersedekah ini dengan kemampuan kita. Kemudian contoh yang lain-lainnya. Apakah perbuatan kita itu salah satu diridhoi Allah atau tidak? Karena selalu dihalangi. Dan yang berikutnya, dia sering mengajak kita ke hal yang negatif yang membuat Allah akan membenci. Kemudian kita tidak mengikuti. Kita tidak mengikuti apa yang disarankannya. Apakah itu juga termasuk kita salah? Ustadz, tolong beri sarannya, Ustadz. Terima kasih. Saya panggilnya Kita apa ya? mencintai suami kita, Ustadz. Uti Kamelia. Cinta sekali. Uti Kamelia. Sudah lama kita nggak yang bincang-bincang seru ya. Iya, Ustadz, Udah sebelum Lebaran HP-nya itu kan hilang, saya masih ingat. banyak apa? Banyak.
Dan Banyak syukurlah yang dikasih Allah. iya, iya, iya. Dan saya antusias sekali kalau dengan Ibu Kamilia karena persoalan-persoalan hari-hari yang di- disampaikan gitu, yang kita diskusikan sama-sama gitu kan. Iya. Iya. Nah, menjawab pertanyaan tadi kan kita ada hierarki tadi ya. Kekasih yang nomor 3 kalau nggak salah ya. Keempat ada orang tua, ke atas paling atas itu adalah cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang bisa digunakan sebagai panduan ya bahwa kita mencintai Allah itu di atas segala-galanya, di atas segala-galanya. Nah, sekarang bagaimana Allah menerima amalan-amalan kita, ya kan? Iya. Bagaimana Allah menerima amalan-amalan kita? Nah, di dalam kitab-kitab yang lain disebutkan bahwa seorang istri itu harus patuh kepada suami. Patuh, ya, harus Nah, itu patuh ridho. ya, itu adalah aturan daripada Allah karena amalan kita tidak bisa sembarangan, yang bisa diterima Allah itu adalah amalan-amalan yang sesuai aturan yang Allah tetapkan. Nggak bisa kita misalnya kita punya uang semiliar kita bagi-bagi di lapangan gitu untuk mendapat perhatian dari Allah ya enggak. Itu enggak begitu ceritanya gitu. Jadi eh, ikutin aturan. Kalau emang aturan daripada Allah kita harus patuh kepada suami kita ya ikutin itu. Ikutin, cari solusi-solusi yang lain gitu. Sedekah bisa berbagai macam cara. Kita bisa dengan cara kasih makan, kasih apa yang bisa membuat tersenyum orang lain. Itu pun sudah sedekah. Itu pun sudah apa menjadi amalan yang dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, begitu ya. Bisa menangkap. Jadi amalan-amalannya itu ada aturannya. Jadi nggak bisa sembarangan amalan. Kalau memang itu amalan yang dilarang oleh Allah ya jangan dilanggar. Malah itu bukan menjadi. Itu Jadi ada gini tadi. kita, Hmm. kalau kita seandainya mendengarkan pengajian, terus dia juga nggak ngasih, kita nggak boleh juga gitu. Tetap patuh dan tunduk. Ya Allah. Ya memang harus begitu gimana? Apa sih banyak cara lah. Izin Ustaz. Masih banyak cara lah, masih banyak cara lah. Masih Iya, banyak iya. cara, masih banyak cara. Allah malah lebih menyukain keharmonisan keluarganya kan. Nanti tiap-tiap ribut juga Allah juga pusing nanti. Ya, terima kasih Ya. Ustadz atas Terima kasih masukannya. Ukti Kamelia. Kapan lagi ngobrol lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Tasya Besti. Selanjutnya boleh di sini ada Kak Muhammad Mukhtar. Kepada Kak Muhammad Mukhtar dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri Kak. Nama saya Muhammad Muhtar dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Wah, alhamdulillah. Ini izin Ustadz, saya mau bertanya. Seandainya kita kan sholat sunat ya, sholat sunat, tapi belum sampai 1 rakaat, umpamanya masih Fatihah atau ayat-ayat pendek, umpamanya kan, tapi dalam suasana rakaat pertama nih, ternyata ibu di luar kamar karena beliau tidak tahu kita sholat sunat ya, beliau memanggil kita. Nah, memanggil dengan panggilan 1 kali, 2 kali, sampai 3 kali. Nah, bagaimana hukum fikihnya? Apakah kita boleh membatalkan sholat sunat, bukan sholat wajib ya Ustadz ya, atau terus mengerjakan sholat sunat sampai selesai? Itu atas jawaban Ustadz, saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih dari Banjarbaru, jauh juga ya. Terima kasih Mas bergabung dengan kita.
Jadi seperti tadi hierarkinya saya sudah jelaskan bahwa Allah adalah di atas segalanya. Nah, dan sholat itu adalah hak Allah untuk menerima yang sholat wajib atau sholat sunnahnya. Jadi nggak boleh sholat dibatalkan. Kecuali kalau kita buang hadas, jadi menjadi sholat kita batal. Nah, itu memang harus batal kan. Tapi apapun yang terjadi, sholat harus diteruskan. Habis itu ketemu ibunya, Bu maaf tadi saya lagi sholat. Itu lebih baik. Dan ibu akan menerima. Karena dia merasa memang kedudukan dia di bawah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Jadi jangankan begitu. Kalau kita ingat Nabi Ismail ya. Nabi Ibrahim bilang, kita mendapat kewajiban dari Allah untuk menyembelih kamu. Si anaknya bilang, itu tugas dari Allah. Laksanakan. Nah, jadi ya memang nggak boleh berhenti. Selesaikan sholatnya baru menghadap ibunya. Bu, maaf, tadi saya lagi sholat. Nggak apa-apa. Ya, ada yang lain? Ya, ya Pak Ustadz, terima Ya, kasih terima atas kasih. jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya ada Kak Muhammad Reski Rahmat. Dipersilahkan. Habis itu nextnya ada Kak Rian Haryadi. Dipersilahkan. Mulai dari Kak Reski dulu. Habis itu Kak Rian. Tafadhol Kak Reski. Halo Stas, apakah suara saya terjelas? Ya, terdengar. Alhamdulillah. Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam sudah warahmatullahi diizinkan wabarakatuh. bertanya. Ketika kita memiliki cinta kepada seseorang itu, bagaimana cara kita mencintainya tidak berlebih? Bagaimana cara kita mencintai seseorang dengan tidak berlebihan? Karena mengingat kalau cinta dengan berlebihan itu menimbulkan bahaya baik bagi diri kita ataupun bagi orang yang ada di sekitar kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saja, pasti jelas pertanyaan tadi. Halo? Iya Pak, maaf saya tidak Halo. terdengar jelas. Ya, soalnya putus-putus. Di sana juga putus-putus. Boleh diulang mungkin Kak Muhammad Reski. Kita untuk mencintai seseorang itu dengan tidak berlebihan. Karena mengingat kalau cinta dengan berlebihan itu sangatlah berbahaya baik bagi diri kita ataupun diri orang yang ada di sekitar kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, cinta yang berlebihan. Ya, saya juga nggak jelas ini cinta yang berlebihan itu seperti apa gitu. Nah, kronologis cintanya itu tadi keindahan, ya, terus rasa ingin berdekatan, mendapatkan kenikmatan kalau sedang berdekatan. Nah, kalau berlebihan itu berarti misalnya cinta kepada orang tua, maunya di rumah aja, gitu kan? Karena saking cintanya, saking sayangnya kepada ibu bapaknya, dia nggak mau keluar rumah gitu. Itu juga nggak baik kan? Nah, akan menjadi masalah. Ya segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, gitu aja. Kita yang sepele aja kita minum kopi, kalau berlebihan dari dosisnya kita jadi mabuk, itu juga nggak baik. Jadi segala sesuatu yang berlebihan dan menimbulkan kerusakan di sampingnya, ya itu akan menjadi tidak baik dan malah menjadi perbuatan yang mungkar gitu. Saya kira itu jawaban saya. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Iya. Sangat menjawab. Silakan, ada yang lain? Saya Pak, saya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Pak. Ya, ini satu aja ya. Habis ini kita lanjutkan dulu karena masih banyak materinya. Baru nanti ada tanya jawab lagi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Nama warahmatullahi saya wabarakatuh. Rian Haryadi. Ya, Saya dari Lombok. dari Lombok, alhamdulillah. Saya mau bertanya, Ustaz, gimana cara kita mengasih tahu kepada orang yang ingin menjadi makmum, sedangkan kita sedang melakukan sholat sunnah? Wah, itu mengenai fikih. Saya mohon maaf di luar konteks yang kita bicarakan, Kang Rian. Jadi lebih baik tanyakan ke ininya, apa namanya, imam yang dekat di sana. Karena Oh, ya, ini mohon maaf. mungkin Ustaz yang lain, Ustaz. Iya lain. Bagaimana cara kita mencintai Allah sedangkan kita tidak pernah melihatnya? Nah, tadi yang sudah disampaikan bahwa cinta itu akan timbul karena dia memang zat yang tidak bisa dilihat. Yang tadi saya sampaikan bahwa cintanya ada dua macam, cinta yang bisa diindera dan cinta yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa dan hati kita. Nah, untuk mendapatkan cinta yang hanya bisa diterima dengan jiwa dan hati kita, perbanyaklah amalan. Lalu agar amalan-amalan itu tidak terhalang sampai ke Allah Subhanahu wa taala, jauhkan kita dari sifat-sifat yang tidak disukainya. Ya, mirip aja kita misalnya kita punya kekasih suami istri, ya kan? Kita harus sering-sering mau berbuat amalan kepada pasangan suami istri kita. Misalnya kita belanjain, kita antar pergi ke pasar, amalan-amalan seperti itu, tuh, ya kan? Lalu kita juga harus menghindari hal yang tidak disukai pasangan kita, karena kalau kita melakukan hal yang tidak disukai sama pasangan kita, makin lama makin menjauh, menutupin amalan-amalan yang tadi. Misalnya pasangan kita nggak suka kalau tidur mendengkur gitu, ngorok, gitu. Nggak suka, ya jangan gitu. Ya, bagaimana caranya menghindarin misalnya. Terus mungkin pasangan kita nggak suka dengan kita jorok gitu di rumah. Nah, kayak begitu itu. Jadi dengan Allah juga mirip begitu. Kita harus berbuat amalan-amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Memberi makan anak miskin, ya kan? Sholat sunnah, sholat tahajud, dan seterusnya. Terus kita harus menghindari hal yang tidak disukai oleh Allah. Minum, ya, berkunjing, dan lain sebagainya. Itu banyak. Nah, itulah yang harus kita lakukan untuk mendapatkan cinta Allah. Nah, cinta itu ada hak dan ada kewajiban. Ya kan? Tadi yang saya sampaikan, kita sama Allah ada Punya kewajiban. letter. Kita sama Allah ada kewajiban, yaitu sholat 5 waktu, puasa, dan sebagainya. Kalau itu nggak dilakukan, ya kita akan jauh dari Allah, karena itu adalah perbuatan yang tidak disukai. Lalu, kita juga punya hak dari Allah. Nah, hak apa yang, kalau kita mencintai Allah, kita dapat hak dari Allah. Kita dapat hak dari Allah. Ya kan? Nah, yuhibbuhum wa yuhibbun. Nah, haknya adalah yuhibbuhum yahuibbuna. Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Kita mendapatkan cinta dari Allah kalau kita mencintainya. Nah, jadi seperti kita cinta kepada orang tua kita. Kalau kita cinta kepada orang tua kita akan lebih mencintai kita. Tapi kalau kita benci sama orang tua kita, ya kita mau minta apa-apa pun juga susah. Ya kan? Karena dia pun juga benci sama kita. Nah, seperti itu. Allah sudah buat statement jelas-jelas di Al-Maidah ayat 57. Yuhibbuhum wa yuhibbuh. Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Jadi kalau kita mencintai Allah, Allah yang akan. Lalu apa yang diberikan Allah pada yang mencintainya? Ini lanjutan dari Al-Ghazali tadi yang saya. Pertama, aku menaruh sebagian cahayaku di dalam hati mereka
sehingga mereka menceritakan aku sebagaimana aku menceritakan kepada mereka. Itu artinya adalah kalau kita mencintai Allah, Allah akan memberikan cahaya di hati kita. Sehingga kita bisa menceritakan tentang Allah. Dan Allah akan menceritakan tentang kita kepada malaikat-malaikatnya. Itu. Kalau kita mencintai pasangan kita akan menceritakan tentang kita baik-baiknya. Nggak mungkin dia cerita, oh dia kalau tidur ngorok, oh dia jorok di rumah. Nggak. Tuh. Ini Allah juga demikian. Aku menaruh sebagian cahayaku di dalam hati mereka. Sehingga mereka menceritakan aku sebagaimana aku menceritakan kepada mereka. Allah akan menceritakan kepada malaikat-malaikatnya. Itu ada hadis yang lain. Allah menceritakan orang-orang yang mencintainya kepada malaikat-malaikatnya. Ini loh orang-orang yang mencintaiku, wahai malaikatku. Kedua, andaikan langit dan bumi beserta isinya ada dalam timbangan mereka, aku pasti menganggapnya sedikit untuk mereka. Jadi, kalau kita ini lagi ada kesulitan, lalu kita mengharapkan langit dan bumi beserta isinya untuk menyelesaikan masalah kita, Allah menganggapnya itu sedikit. Itu artinya. Andaikan langit dan bumi beserta isinya ada dalam timbangan mereka, aku pasti menganggapnya sedikit untuk mereka. Saking cintanya Allah kepada kita. Dan ketiga, aku menyambut mereka dengan wajahku bertatap muka. Tahukah engkau, barang siapa yang aku temui dengan bertatap muka, seseorang akan tahu apa yang ingin aku berikan kepadanya. Ya, ada hadis lain yang bilang bahwa kita akan bertemu dengan yang kita cintai. Kalau kita mencintai harta kekayaan, kita akan ketemu harta kekayaan kita yang memberatkan kita di alam akhirat nanti. Kalau kita mencintai Allah dengan statement ini, aku akan menyambut mereka dengan wajahku. Jadi Allah akan menemui kita bertatap muka. Dan Allah akan memberikan apa saja yang kita inginkan. Pada saat di alam barzah, di alam akhirat sana, yang kita inginkan adalah surga yang dijanjikan oleh Allah. Aku akan menyambut mereka dengan wajahku. Ini statement daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berikutnya kita bicara tentang rindu. Ketika cinta telah menetap di dalam hati, maka rindu pada kekasih akan terjadi. Ya itu gampang saja kalau kalian sudah punya rasa cinta kepada benda, kepada kekasih, kepada orang tua, itu akan timbul pengen ketemu gitu kan. Ya kan? Kita senang sama kucing di rumah. Gitu. Yang ditanya duluan bukan anaknya. Kucingnya udah kasih makan belum? Ada jemaah haji yang pergi ke Makkah. Orang tua-tua mungkin sudah demensia. Yang ditanya ini, ayamku udah dikasih makan belum? Ini karena cintanya, karena timbul rindu karena jauh. Ya. Ingin berdekatan terus. Ya. Demikian juga cinta kita dengan Allah. Rasanya kita ingin dekat terus. Caranya bagaimana? Zikir. Kita rindu. Nggak sengaja kita akan sebut astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Ini pengecewaan tahan daripada rasa cinta kita kepada Allah. Secara tidak sadar kita melakukan zikir, menyebut-nyebut nama Allah. Rindu atas. Siapa yang rindu bertemu dengan Allah, Allah pun rindu bertemu dengannya.
Namun siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah pun benci bertemu dengannya. Hati. Siapa yang mencariku pasti menemukanku. Dan siapa yang mencari selainku tidak akan pernah menemukanku. Jadi kalau kita sebut-sebut Rasulullah, sebut-sebut Allah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar. Allah akan menemui kita dimanapun kita. Itulah arti daripada rindu. Rindu. Sudahkah kita rindu? Yang kita rindukan apa coba? Itu berarti level kita masih di situ. Sudahkah kita rindu dengan Allah? Ya, level kita masih di situ. Ini yang. Nah, jangan mengharapkan sesuatu. Kamu kita cinta aja juga enggak, rindu juga enggak. Mau minta rezeki, mau minta pekerjaan, mau minta apa namanya jodoh. Pernah ada teman saya, anak buah saya, Pak, saya tolong didoain dong, agar saya dapat jodoh. Dia berumur di atas 30 tahun, 38. Saya bilang jangan nanya saya kalau jodoh, itu kan ketentuan dari Allah. Kamu pernah sholat tahajud nggak? Saya bilang, kamu pernah menangis nggak di depan Allah? Coba lakukan itu. Karena hanya Allah yang bisa memberikan rezeki, jodoh, dan lain sebagainya. Kalau kamu hanya melakukan sholat wajib, ya itu memang cuma kewajiban kamu sebagai hamba Allah, sebagai makhluk ciptaan Allah. Tadi ada contoh kata-kata yang sangat miris tadi. Sholatlah tahajud tiap malam, meskipun hanya 2 rakaat. Menangislah di sana. Alhamdulillah 1 tahun mereka sudah mendapatkan jodohnya yang setara. Itu contoh yang konkret yang pernah saya temuin, salah satu contoh yang konkret. Siapa yang mencariku pasti menemukanku, dan siapa yang mencari selain aku tidak akan pernah menemukanku. Jangan cari jodoh datang ke dukun, datang ke orang pinter katanya. Tidak akan pernah menemukanku. Itu Allah yang sebutkan. Lalu, ini ada privilege. Privilege. Artinya perlakuan khusus Allah pada hambanya. Yang disebutkan di dalam surat As-Saff ayat 4. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang terkokoh. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fisabilillahi. Jadi orang yang mencintai Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya. Ya, kita bukan di zaman perang, tapi kita bisa melakukan sesuatu di jalannya, mendirikan masjid, menghidupi anak yatim, ya, membangun madrasah, membangun rumah tahfiz. Tapi harus dengan barisan yang teratur, itu artinya manajemennya bagus, seperti seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Allah menjamin akan mencintai orang yang itu. Lalu berikutnya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang suka mensucikan diri. Ini Al-Baqarah ayat 222. Sering-seringlah bertaubat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya. Yang terakhir ini banyak sebetulnya, tapi saya sadarkan 3 hal yang sangat dicintai oleh Allah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, seorang hamba tidak henti-hentinya mendekat kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya.
Banyak sekali amalan-amalan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah yang mudah-mudah, misalnya makan, Bismillahirrahmanirrahim, mau pergi, sholat safar, dan seterusnya. Itu banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Dan kalau itu terus-menerus kita lakukan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, hingga aku akan mencintainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah contoh-contoh yang bisa disampaikan bagaimana kita mendapatkan cinta. Dan puncaknya adalah keridhaan dari Allah atas apa yang kita lakukan. Apapun yang kita lakukan, kalau diridhoi oleh Allah, itu akan mendapatkan kenikmatan, kecintaan. Allah berfirman, Rasulullahu anhum warasul anhum zalikal fawzu azim. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Itulah kemenangan yang agung. Al-Maidah ayat 109. Kalau kita ridho kepada Allah, Allah akan ridho kepada kita. Kalau Allah ridho kepada kita, kita akan ridho kepada Allah. Lalu bagaimana kita supaya menjadi orang yang ridho? Sesungguhnya Allah akan terlihat oleh orang-orang yang beriman. Lalu berfirman, mintalah kepadaku. Lalu mereka berkata, keridhoanmu ya Allah. Jadi permintaan orang-orang yang beriman adalah keridhaan Allah atas apa yang dilakukan. Kami bersabar di kala susah, bersyukur di waktu senang, dan ridho menerima takdir. Nah, ini artinya adalah sesungguhnya keridhoanku bersemayam dalam keridhoanmu, menerima takdirku. Nah, ini adalah puncak daripada cinta. Sebagai contoh aja, misalnya kita pada orang tua, cinta kita kepada orang tua. Kita ridho mendapat orang tua, misalnya tidak berada, atau dia sakit, atau apa. Kita ridho. Itulah puncak daripada kecintaan kita kepada orang tua kita. Begitu juga dengan kekasih kita. Dengan Allah kita tidak pernah mengeluh kepada Allah. Kita menerima apapun yang Allah ujikan ke kita. Ya kan? Itulah tingkat yang paling tinggi dalam proses cinta, rindu, dan ridho. Kalau sudah ridho, apapun kita akan lakukan untuk yang kita cintai. Nggak akan pernah mengeluh. Nggak akan pernah, kita akan perjuangkan semampu kita untuk mencintainya. Bapak Ibu sekalian, itulah akhir daripada webinar hari ini, juga waktunya sudah hampir selesai. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa menambah ilmu buat saya dan Bapak Ibu sekalian. Ini ada sedikit orang-orang yang berkorban, yang ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu dan teman-teman yang dirahmati Allah. Ada sekelompok remaja putra dan putri yang mengorbankan terbaik yang mereka miliki sekarang, yaitu masa mudanya. Karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman seusianya sibuk main game atau media sosial, mereka menghafal Al-Quran untuk menjadi keluarga Allah di muka bumi. Maukah Bapak Ibu sekalian menjadi keluarga mereka, menjadi orang tua asuh mereka? Bantulah mereka agar mereka bisa melanjutkan hafalan mereka, karena mereka duafa dan yatim, agar menguatkan hafalannya dan merekahkan senyum mereka. Hanya 10.000, tak sampai sebungkus rokok, tak sampai semangkuk bakso. Agar mereka bisa mengumandangkan doa-doa untuk kesejahteraan Bapak Ibu, teman-teman yang telah membantu. Baik,
Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala israfil anbiya wal mursalin. Saya kembalikan kepada Tasa Besti untuk melanjutkan tanya jawab. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai puncak acara dan ini ada sedikit informasi tambahan. Insya Allah bentar lagi kita akan di Lebaran Idul Adha, Lebaran untuk para penghafal Quran. Promo gebiar kurban yang disalurkan untuk para penghafal Al-Quran, santri, yatim duafa, pondok tahfiz al-amalu bil iman. Untuk kakak-kakak yang mau sedekah kurban atau mau berkurbannya, diperbolehkan. Masih ada waktu sampai H+3 ba'da Ramadan. Sholat Id, insya Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita semua. Kalau ada lagi yang ditanyakan, atau kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, mungkin kita bisa sudahi dan tutup materi webinar kita hari ini, yaitu materi besar kita pakai Ulumuddin karya Imam Ghazali. Ya, insya Allah semoga bermanfaat hari ini. Semoga Allah memberikan ampunannya untuk kita semua dan memberikan rahmatnya juga kita semua. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin.